Perkenalkan, nama saya Aziz Rafsanjani dengan NIM 24010110008. Saya dari kelas A. Pada video kali ini kita akan membahas custom text dan image picture di Flutter. Custom text widget. Custom text widget adalah widget text yang kita buat sendiri untuk digunakan berulang-ulang dengan gaya tertentu. Kenapa ini penting? Kita bisa menghindari penulisan style text secara berulang-ulang. Jadi ketika kita membuat teks, kita tidak perlu menambahkan style satu persatu. Yang kedua, bisa diatur agar teks selalu konsisten dalam ukuran, warna, dan gaya. Yang ketiga, mudah di maintenance, cukup ubah di satu tempat. Jadi kita cukup ubah di custom text widgetnya, maka seluruh teks yang menggunakan custom text widget tersebut akan ikut berubah. Kita lanjut langsung saya ke contohnya. Kita akan coba di coding di VS Code. Sini saya punya file custom belum ada apa custom text. Ini tinggal kita masukkan teksnya. Misal ini adalah custom text. Tinggal kita run, kita coba run. Ini sudah muncul. Ini adalah custom text. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat custom text widget. Oke. Bagaimana jika kita ingin menambahkan teks lagi? Ini tinggal kita copy, tambahkan teks. Nah, ini akan langsung itu. Ini adalah custom text kedua. Sekarang kita coba ganti warnanya. Kita ganti warnanya jadi hijau, dan otomatis teks yang menggunakan custom text widget ini atau widget custom text ini akan langsung berganti menjadi warna hijau. Kita tidak perlu repot-repot mengganti satu persatu, cukup ganti di file custom textnya saja. Oke. Selanjutnya, setelah membuat custom widget dalam sebuah file, kita bisa menggunakannya dan langsung memanggil nama kelas ya. Seperti tadi kita langsung memanggil nama kelas custom text gitu. Tentu saja jangan lupa untuk mengimport file tempat custom widget. Yang tadi kita import dulu file tempat custom widget teks yang kita buat. Oke, selanjutnya image picture. Image picture adalah package Flutter yang digunakan untuk mengambil gambar atau video dari galeri atau kamera perangkat. Dengan image picture, pengguna bisa memilih file dari galeri atau langsung memotret menggunakan kamera, lalu digunakan dalam aplikasi. Dari image picture ini kegunaannya seperti untuk memilih profil gitu, profil user, upload gambar, produk, foto dokumentasi dan lain-lain. Nah, untuk menggunakan image picture kita perlu adalah langkah-langkahnya. Pertama, tambahkan image picture di hooks YAML. Nah, ini kita perlu tambahkan image picture yang 1.0.4 di sini tempatnya, file YAML. Dapat di sini dependensi Flutter di bawah Flutter SDK. Saya sudah menambahkannya yang ini, image picture 1.0.4. Setelah menambahkan image picture ini di
dependensi, kita harus jalankan terminal, terminal, new terminal. Di sini kita jalankan flutter put get lalu enter. Oke, kalau udah selesai, ini kita bisa keluar. Oke. Nah, setelah menambahkan image picture-nya ini 1.04 ini, kita jalankan flutter put get di terminal seperti yang tadi. Terus import di file yang ingin kamu buat. Kita harus mengimport .io dan import image picture.dat. Langsung ke contohnya saja. Kita akan mencoba source code ini di VS Code lagi. Nah, kita saya udah punya ini file image. Pertama kita import image.dat. Import material.dat. Seperti tadi, kita harus mengimport .io dan import package material image picture.dat. Oke, kita import ini .io dan import satu lagi, import image picture yang ini, image picture. Oke, kita sudah. Kita buat stateless full widget karena tampilannya akan berubah-ubah, jadi kita tidak bisa pakai stateless widget, kita harus pakai stateless full. Nah, di sini kita sudah membuat yang namanya kondisi. Coba kita lihat, ketika foto tidak sama dengan 0 atau foto tidak kosong, maka akan dijalankan ini tanda tanya. Tanda tanya itu artinya ketika nilainya true, ketika nilainya benar, maka akan ditampilkan circle avatar dengan radius 50 dengan background file dan background image foto. Jadi fotonya akan tampil ketika foto tidak kosong. Nah, terus tanda ini titik 2 ini itu artinya ketika nilainya false atau kondisi ini nilainya false atau salah gitu. Berarti foto sedang kosong. Ketika foto sedang kosong, kita akan menampilkan circle avatar dengan radius 50 dengan background color warnanya grey. Nah, untuk menjalankan ini kita tinggal copy nama kelasnya, kita taruh di home main. Ini masih error karena kita harus import tadi di mana, image.dat. Nah, oke. Di sini sudah ada. Ketika kita belum memilih gambar atau user belum memilih gambar, maka yang tampil itu adalah circle avatar dengan warna grey. Kalau kita ganti warnanya jadi merah, nanti dia akan otomatis jadi merah gitu. Sekarang coba kita pilih gambar. Nah, sudah berhasil. Kita berhasil
ketika kita tekan tombol ini, maka langsung beralih ke galeri gitu, karena ini image source-nya dari galeri. Nah, coba kita pilih fotonya. Ketika kita pilih, nah ketika kita pilih berarti foto ini tidak kosong, maka ini circle avatar maka ini yang dijalankan ketika true, circle avatar dengan radius 50 dengan background image foto gitu. Bagaimana kalau image source-nya jangan galeri tapi kamera? Coba kamera, ini kita ulang. Nah, coba kita pilih gambar. Maka akan otomatis ke kamera gitu. Masih. Ketika kita tekan tombol ini, maka akan otomatis mengarah langsung ke kamera. Ini galeri aja. Oke. Lihat. Nah, itu tadi contoh untuk image picture. Selanjutnya kita ke skeleton text dan layout orientation Flutter. Skeleton text. Apa itu skeleton text? Skeleton text adalah animasi atau placeholder yang ditampilkan saat data masih loading. Oke, ketika data loading, kita akan mencoba menampilkan skeleton text. Terus, skeleton text ini memberi indikasi visual bahwa konten sedang diproses. Umumnya berupa kotak berwarna abu atau shimmer. Langkah-langkahnya. Nah, ini mirip seperti yang tadi image picture. Tambahkan dependensi di pubs YAML. Dependensinya shimmer 3.00. Di sini saya sudah menambahkan dependensinya di pubs YAML. Ini dia shimmer 3.00. Setelah kita menambahkan ini, ya pastikan dia berada pas di garis Flutter ini. Ketika dia berada di dalam, lebih dalam gitu. Coba kita ketika kita spasi, dia akan error karena YAML ini sangat sensitif gitu. Jadi tidak boleh ada kesalahan spasi apapun gitu. Oke, ini kita masukin aja. Setelah kita masukkan, jalankan Flutter pubget di terminal seperti yang tadi. Selanjutnya jalankan Flutter pubget di terminal. Oke, sudah. Import di file yang ingin kamu buat. Jadi ada import yang harus ditambahkan. Yang pertama, import package shimmer.dart, dan kedua, import dart ASINC. Oke. Kita mencoba membuat yang ini contoh dari skeleton text. Pertama, tentu kita import pakai Flutter dan kita import ini pakai shimmer.dart dan dart ASINC. Kita pakai stateless full widget, namanya skeleton. Pakai skeleton. Di sini kita deklarasikan boolean dengan nama loading sama dengan true. Tambahkan offset. Boolean offset aja, offset void
state. Oke. Tadi fungsi void init state ini adalah fungsi yang akan pertama kali dijalankan ketika aplikasi dibuka. Super init state. Di sini kita timer durasinya second atau 3 detik. Callback. Sini set state. Nah, untuk memperbarui UI set state, loading. Bukan ini set state-nya ada yang keliru. Nah, sini ya. Loading sama dengan true. Ini kita perbaiki alt shift F. Nice. Oke, sebelum kita ke kita buat widget. Sebelum widget namanya namakan sesuai ini skeleton text. Kita namakan skeleton text. Oke, hebat sudah. Body kita panggil loading. Nah, ketika loading bernilai true, ketika loading bernilai true, maka kita tampilkan sebelum. Dan ketika dia bernilai false, kita tampilkan sesudah. Widget kita panggil di sini sesudah. Tunggu, coba terlihat. Oh ya, kita harus tambahkan ini tanda kurung. Oke, nice. Sebelum dan sesudah. Kita copy selection ini di main, tekan di sini import skeleton text. Coba tenang. Nah, ini dia loading dan 1, 2, 3. Oke, ini adalah konten asli. Nah, jadi ini adalah contoh dari skeleton text loading gitu. Tampilannya loading. Oke, selanjutnya layout orientation. Apa itu orientasi UI? Orientasi UI adalah pengaturan tata letak atau antarmuka pengguna atau user interface yang menyesuaikan dengan arah atau posisi perangkat, seperti horizontal, seperti portrait vertikal, dan landscape horizontal gitu. Tujuan penyesuaian orientasi adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna UX atau UX. Tampilan tidak kacau saat posisi layar berubah. Dan yang kedua, mendukung perangkat yang berbeda seperti tablet, foldback, atau desktop gitu. Dan ketiga, aksesibilitas. Pengguna bisa nyaman melihat dalam orientasi pilihan mereka gitu. Oke, ini adalah contohnya. Kita akan langsung coba di VS Code. Kita buat file dengan nama layout.dart. Ini mungkin kita tambahkan saja dari 90 juga 90 gitu. Oke, nah ini adalah contoh tampilan ketika layoutnya portrait atau vertikal. Jadi orientasi ini, variabel orientasi menampung media cure ini untuk mengakses orientasi layout gitu. Mengakses misal kayak besar layar, dan apakah layar itu portrait atau landscape gitu. Jadi ditampung oleh variabel orientasi. Oke, selanjutnya di sini child orientasi, ada kondisi apabila orientasi sama dengan orientation.portrait, maka
apabila orientasi ini nilainya ada potret atau layarnya potret atau vertikal, maka apabila true, ini tanda tanya ini artinya apabila nilainya true, maka yang akan dijalankan itu adalah kolom main access kolom dengan teks ini adalah potret. Nah, ini adalah mode potret. Nah, coba kita ubah modenya jadi landscape. Nah, oke. Nah, otomatis tampilan layarnya akan tampilan konten di dalam HP ini akan berubah gitu. Ini di sini karena kita belum tambahkan main access element dot center. Oke, harusnya nah sudah di data gitu. Ini adalah mode landscape. Coba kita tambahkan ini style supaya lebih kelihatan. Text style font size nya yang 50, jangan 34 gitu, dengan color ini font family gitu. Font weight, kita tambahkan font weight box. Lihat, nah ini adalah mode landscape. Nah, coba kita ganti ke mode potret. Nah, otomatis tampilannya akan berubah gitu. Ini adalah mode potret. Nah, ini juga kan tulisannya menjadi kecil karena kita belum tambahkan style di sini di kolomnya ketika modenya potret gitu. Nah, ini adalah contoh layout orientasi gitu. Oke, selanjutnya membuat form input dan validasi di Flutter. Form and text from field. Apa itu form? Form adalah widget khusus di Flutter yang digunakan untuk mengelola kumpulan input sekaligus, misalnya nama, email, dan password. Yang kedua, form mempermudah proses validasi bersama. Ketiga, mengontrol state input melalui global key. Apa itu text field? Text field adalah varian dari text from field adalah varian dari text field yang mendukung validasi langsung via properti validator. Cocok digunakan dalam form, bisa digabung dengan controller untuk mengambil atau mengatur nilai input. Validasi data pada form. Kita akan coba membuat form dengan menggunakan text from field. Pertama, kita import material gunakan stateless full, namanya form. Di sini kita buat final. Komanya nah, setelah ini saya akan membuat fungsi dispose. Fungsi dispose ini
fungsinya untuk membersihkan text editing controller ini. Jadi text editing controller atau text from file ini akan mencatat setiap perubahan yang ada yang kita masukkan gitu. Jadi dia akan mencatatnya. Ketika kita berpindah halaman, jika tidak menambahkan dispose, maka text from file ini akan tetap mencatatnya gitu. Jadi dia akan boros memori. Fungsinya void dispose ini agar aplikasi kita bisa berjalan dengan lancar gitu, tidak boros memori. Void dispose nama controller dispose dan email dispose super dispose. Oke. Nah, kita sudah membuat variabel kunci dan membuat controller, text editing controller. Kunci ini kita akan menaruhnya di sini, di form, di bawah form. Panggil k, panggil nama variabelnya, variabel kunci gitu. Decoration kita tambahkan dulu controllernya, controller, nama variabel controllernya, nama controller. Di sini juga sama, controller, email controller gitu. Nah, untuk menambahkan validasi di sini kita tinggal menulis validator, membuat validator value. Oke. Di sini logikanya if ketika value sama dengan 0 atau sama dengan kosong, atau value is empty gitu, kita akan return data tidak boleh kosong. Oke. Ini tinggal kita salin validator. Kita tambahkan di sini juga di email. Ketika value kosong, kita akan return, kita akan tampilkan data tidak boleh kosong. Nah, untuk melihatnya ini kan masih tidak bisa nih, kita harus tambahkan yang namanya elevate button. One press ini ketika di press kita buat submit filenya text submit. Nah, sekarang kita buat dulu fungsi submit di atas di sini, fungsi submit. Ketika kunci current state dot valid. Oke, ketika kunci valid. Nah, sini ini kita tambahkan size box supaya dia tidak dengan height 27 aja supaya tidak dempet. Nah, kita coba, harusnya ketika kita tekan submit maka akan muncul di sini data tidak boleh kosong. Nah, seperti ini, data tidak boleh kosong, karena di validatornya atau di validasinya kita tambahkan ketika nama dan email ini 0 atau kosong atau empty, kita akan return data tidak boleh kosong gitu. Kalau ini kita tambahkan submit, nah
sudah data tidak boleh kosong, akan hilang karena sudah ada datanya gitu. Nah, sekarang kita mau ketika submit, kita akan tampilkan menggunakan apa namanya, kita akan tampilkan ketika data ini dimasukkan gitu. Ketika data dimasukkan, ketika submit, kita akan tampilkan menggunakan alert dialog. Nah, tinggal kita tambahkan di sini so dialog gitu. So dialog konteks pakai alert dialog. Oke. Di sini title-nya data berhasil disimpan. Konten, oh ya, di sini kita harus buat variabel dulu. Kita buat variabel final, misal data nama kita isi. Nah, ini fungsi controller di dalam text field. Kita akan pindahkan inputannya yang diinput oleh user ke, kita tinggal panggil ini nama controller, kita pindahkan ke variabel data nama controller. Final data email, kita masukkan, kita panggil email controller. Oke. Nah, di bagian konten kita tinggal buat di sini dulu nama. Kita tinggal panggil data nama. Oke, data nama. Selanjutnya, karena kita mau emailnya di bawah, kita pakai email, kita panggil data email. Oke. Kita coba namanya Aziz, emailnya Aziz 3. Jika kita submit, data berhasil disimpan. Coba kita lihat data nama. Oh ya, kita belum menambahkan di sini teks. Kita harus tambahkan tipenya teks kita, teks string. Oke. Coba kita lihat, kita ulang. Namanya Aziz, emailnya Aziz 23. Ketika kita submit, nah, data berhasil disimpan, nama Aziz, email Aziz 23 gitu. Oke. Kita di sini tambahkan action aja supaya lebih bagus. Action, elevate button, one press ketika dia di tekan teks. Oke aja. Oke. Sini
navigator dot pop context. Navigator of context dot pop context. Nah, submit. Ya, namanya Aziz. Kita pakai navigator pop context. Aziz 2. Submit. Nah, sini Aziz 2. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba membuat tombol reset agar ketika kita mau menghapus inputan, kita tinggal menekan tombol resetnya saja gitu. Sini kita tambahkan di sini. Misal kita pakai row aja supaya lebih bagus. Row ini kita hapus saja. Children, alphabet button. Submit. Di sini namanya reset dengan fungsi yang akan dijalankan, fungsi reset gitu. Supaya dia tidak dempet, kita pakai main access element space between. Dan di sini kita kasih dia sesbox headnya 2625. Kita buat fungsi reset di sini, submit. Buat di sini fungsi reset. Ketika fungsi di reset, maka nama controller clear dan email controller dot clear. Nah, kita akan coba di sini kita masukkan nama dan email gitu. Ketika kita reset, nah langsung datanya akan dihapus gitu.
Nah, di sini juga kita bisa menambahkan. Nah, ini ketika data tidak boleh kosong, kita tekan reset. Data tidak boleh kosong ini tidak akan hilang gitu. Kita bisa menghilangkannya dengan menambahkan void di fungsi reset. Kita panggil kunci current state gitu. Current state dot reset. Nah, ketika nama dan email nih data tidak boleh kosong, ketika kita tekan reset, maka data tidak boleh kosong ini akan hilang gitu. Di email kita juga bisa tambahkan lagi ini validasinya seperti if ketika value gmail.com. Nah, kita return format salah. Nah, di sini kita coba menambahkan di bagian email, kita tambahkan ketika value isinya tidak mengandung hashtag gmail.com, maka akan muncul format salah. Coba kita masukkan namanya Aziz, emailnya Aziz45 gitu. Ketika submit, nah sini kita belum tambahkan. Nah, ketika value isinya tidak sesuai dengan di sini format gmail.com, maka dia akan mereturn format salah. Coba kita coba Aziz 5 gitu. Ketika submit, nah format salah karena di email kita baru menambahkan validasi tambahan gitu. Dia harus mengandung hashtag gmail.com. Ketika submit, maka akan muncul data berhasil disimpan. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah membahas from input menggunakan text, from field, dan tadi juga kita menambahkan controller, menambahkan validasi. Tadi menambahkan validasi di sini menggunakan validator, dan kita juga sudah mencoba membuat tombol submit dan tombol reset gitu. Oke. Figma, kita akan membuat desain ini menggunakan Flutter. Pertama kita import material dot terus kita pakai stateless full, namanya login. Kita coba langsung saja run login port login dan run. فلعلك باخع نفسك على
title scaffold, body yang terpakai, container, dan header, tugas simetrikan, horizontalnya. Tingginya global infinity, duration, box decoration, gradient, linear gradient, colors, akan pakai warna, saya kita pakai all, ini channel, terus di sini children, amplifier, Sanctify di sini. Sejauh masih sering di center. Masih style, text type. Size. Collapse. Dot. Oke. Welcome back. Box height 20 X box X 20 border, hot time border, border radius, radius border. Oke, email. Copy. Password. Password. Next time, from this.
login, Facebook, page 20, hit button, next. Oke, disini tambahkan sini kita tambahkan style. Oh, ada salah di sini. Channel. Ini tambahkan style. Oh, head button. Dot style from shape. Saya kita pakai rounded border radius circular 9. Oke, login style form, background color 0.5, warnanya C, kita copy tempel di sini. Nice. Oke, kita tinggal style text file family, lalu format bold, size-nya infinity. Oke, size box sini. Login, terus selanjutnya or box tingginya 20, coba kita 20 aja. Pro children Deroni kita expanded cell child defender text or di sini box white 9, size box 9 dan size box 9. Oke, nice. Login. Oke, sekarang kita tambahkan ini. Pertama kita harus import package
awesome font. Oke, sejarah aja pro namanya pro Sheldon Cos FA icon. Facebook Heads 20 ini nanti kita taruh. Row Legend dan assist Legend specifically Children FA icon icons font awesome icons. Dot face oke. Size kita pakai 25. Google Apple oke, pakai das jalan. Facebook Heads don't have any accounts. Through children text ini kita copy. Astaga, have any icons.
Terus text button non press style text style font weight bold font size text login isi أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
Oke, sekarang kita sini. Ini kunci global key itu tetapi function from state oke. Controller email oh, controller file controller dan nama password controller. Oke, di sini kita di bawah successful text field input depression validator value def value is empty. Password tidak boleh kosong. Validator copy aja sih. C D from state salah. Oke, sudah. Sekarang password
neka Sufikon. Sufikon. Icon terlihat. Oh ya. Set step.
sudah berhasil. Nah, ini ketika password terlihat bernilai true, maka kita tampilkan icon visibility off. Atau ini kita ubah aja password hilang gitu. Itu biarlah. Yang penting saya bisa ketika true, ketika false, true false. Again and this one. Oke. Oke, ini sudah selesai. Kita sudah membuat halaman login. Slicing desain yang kedua yaitu home. Di sini saya sudah membuat file iklan. Jadi saya akan membuat ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Akan bisa digeser. Ya. Ini sudah dibuat. Sekarang kita akan membuat card produk.
Oke, kita sudah berhasil membuat uh, menu. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat ini app bar dan button app bar, button navbar, button default app bar kita pakai perfect. Container decoration, box decoration, gradient, wah,
Sekian dari saya.